Internet rakyat itu scam nggak sih? Kedengarannya kayak proyek nasional yang baunya manis untuk politik. WiFi dan Paristis AI resmi menghadirkan layanan internet termurah berbasis Open RAN pertama kali. Karena kita tahu di Indonesia internetnya tuh sampah, harganya mahal, speednya lambat, selalu masuk top 20 internet termahal di dunia. Bahkan sekarang di nomor 12, paling mahal di Asia. Makanya make sense, cuma 1 dari 5 rumah di Indonesia yang punya internet. Pas gue denger, tiba-tiba ada perusahaan yang bikin klaim yang menurut gue too good to be true. Speed 100 Mbps, harga cuma 100 ribu rupiah. Ya gue mikir, buat ngebandingin, ini standar industri kita sekarang ya. Telkomsel atau IndiHome, sekitar 300 ribuan buat 50 Mbps. Biznet, First Media, sekitar 250 ribu sampai 300 buat 50 Mbps. Tiba-tiba ada yang mau jual sepertiga harganya dengan speed 2 kali lipat. Pasti respon pertamanya, ini pasti cuma proyek politik yang pengen nama-nama keren atau minimal gimmick marketing doang, cuma buat bakar duit di awal. Tapi pas gua bedah lebih dalam, ternyata gua ngeliat sesuatu yang bener-bener unik. Banyak yang harus diperhatiin, tapi kalau semuanya bener, ini bisa ngubah industri internet di Indonesia. Setelah WiFi dan Republic memenangkan lelang internet murah 100 Mbps, lalu bagaimana nih frekuensi baru ini bisa mengubah peta persaingan dan juga menjawab tantangan pemerataan? Gamenya mereka itu nggak sekedar perang harga atau klaim bombastis, tapi ada elemen disrupsi struktural dari cara mereka ngehack modal terbesar di industri internet yang selama ini bikin punya kita mahal. Makanya namanya internet rakyat. Memang catchy, tapi penamaannya wajar bikin orang curiga. Yang bikin serem, di India ada kejadian yang sejenis, namanya Reliance Jio, dan mereka bikin banyak banget kompetitor bangkrut. Bisa jadi internet rakyat ini jadi awal dari kiamat internet mahal di Indonesia. Coba kita bedah dulu minimal rahasianya. Sebelum kita bahas produknya, kita harus lihat siapa pemain yang nekat bikin klaim itu. Namanya PT Solusi Sinergi Digital Tbk, atau kode sahamnya WiFi. Kalian yang ikut pasti cuan gede-gedean. Karena baru-baru belakangan ini bikin gebrakan gede, terima investasi sekitar 4 triliun dari perusahaan Jepang, dan di belakangnya ada grup Arsari yang terkenal punyanya Hashim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo yang megang saham sekitar 22,55%. Jadi pas mulanya, mereka tuh bukan startup kecil. Iya, mereka perusahaan swasta, tapi mereka punya sejarah ngebangun backbone fiber. Punya project digital out of home di kereta, sama bisnis telekomunikasi even jauh sebelum masuk ke internet rumahan. Nah, gebrakan internet rakyat itu berawal di Oktober 2025. Mereka ngelakuin yang bikin bos-bos telco keringet dingin, yaitu menang lelang frekuensi 1,4 GHz dari pemerintah. Nilai tebusannya 403 miliar rupiah. Pasti banyak dari kalian nggak ngerti, apa nih spesialnya 1,4? Nah, frekuensi 1,4 GHz itu ibarat tanah luas di pinggiran kota. Harganya itu lebih murah daripada frekuensi premium, tapi punya satu karakteristik fisik yang unik. Jadi sinyal wirelessnya itu daya tembus temboknya lebih kuat dan lebih gampang sinyalnya kesebar bahkan ngelewatin beton-beton bangunan. Bentar, kalian dengerin dulu karena ini konteks cerita yang penting. Kalian pernah ngerasain kan pasang sinyal wifi di tengah rumah tapi kok di ujung cuma di kamar sebelahnya lemot karena ketutup beton. Nah, tapi frekuensi 1,4 ini jadi senjata utama yang mereka pakai buat nembus tembok-tembok rumah di sebuah kota tanpa perlu nanam kabel. Nah, di balik menang lelang itu, backingan belakangnya juga nggak main-main. Teknologinya dari Orexai, itu joint venture NEC Jepang. Fokusnya apa? Jaminan kualitas hardware. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa bikin 5G dengan 1,4 itu. Dan secara capital dan power ya Arsari Group, Pak Hashim. Terus lelangnya mereka itu menang di region 1. Di Pulau Jawa, Papua, sama Maluku. Ya secara statistik nyumbang sekitar 60% lah dari populasi Indonesia. Region lain dimenangin sama My Republic. Oke, sampai sini ini cerita yang penting banget yang kalian harus paham. Pertanyaan besarnya, gimana cara mereka cari untung dari langganan 100 ribu doang? Kalau kalian kritis, ngedengerin 1-2 menit sebelumnya, kalian harusnya tahu jawaban. Tapi jawaban kerennya namanya The Last Mile Hack. Sekarang gue mau ngajak lo masuk ke dapur bisnis internet. Biar setidaknya kita ngerti kenapa tagihan kita, biaya internet kita itu mahal. Bayangin internet itu kayak sistem air di pump. Pipa dari waduk ke pinggir kota yang namanya backbone itu gede banget. Bisa ngalirin banyak banget air dan murah. Kenapa? Soalnya satu pipa bisa dibagi ke jutaan orang. Tapi tantangan paling gedenya, gimana cara nyambungin pipa gede itu dari jalan raya masuk ke gang-gang sempit, dibobok ke tembok, sampai ke keran kamar mandi kita. Itu yang namanya the last mile. Dan disinilah uangnya tuh kebakar gila-gilaan. Biaya narik kabel fiber optik dari jalan raya, gali tanah, bobok tembok, masuk ke rumah lo itu butuh duit sekitar 1,5 sampai 2 juta per rumah. Nah dari sisi kita, kalau kita bayar 300 ribu per bulan, artinya butuh 6 sampai 7 bulan cuma buat nutup biaya modal kabelnya doang. Jadi kan kalau 100 ribu nggak make sense. Mau bertahun-tahun balik modalnya. Nah mereka ngehack biaya ini pakai dua kombinasi hal yang gila. Satu namanya FWA, Fixed Wireless Access. Bahasa simpelnya,
persetan sama kabel ke rumah. Kita nggak peduli, kita nggak mau bayar semahal itu. Jadi dari pipa yang gede banget itu, waduk itu, mereka pasang 1, 2, atau 3 lah sinyal pemancar di tengah kampung, nembak sinyal 1,4 GHz langsung ke ratusan rumah. Biaya galiannya 0, izin ormas hilang, mereka bisa mangkas 75% dari biaya infrastruktur. Jadi secara finansial ya ini drastis, bisa nurunin biaya per pelanggan. Ini bahkan statement langsung dari direktur utamanya. Nah yang kedua, kan tetap harus butuh pipa gedenya ya. Nah jeniusnya mereka, pipa gedenya itu di rel kereta api. The Railway Backbone. Ini aset rahasia mereka yang bikin search atau internet rakyat punya unfair advantage. Mereka punya hak eksklusif nanam serat optik di sepanjang rel kereta api Pulau Jawa. Dari akhir 2019, search itu emang udah kerja bareng sama PT KAI. Bangun fiber panjangnya sekitar 2.800 km. Nah sekarang udah sekitar 3.600 km. Kabelnya ini aja bahkan disewa sama XL dan beberapa provider internet lainnya. Nah kenapa ini jenius? Kenapa rel kereta? Karena pertama, steril. Tanah negara, aman dari pacul-pacul tukang galian selokan. Kedua, jalur kereta itu kan jalur terpendek antar kota ya. Jadi kabelnya juga pendek, pingnya lebih rendah. Ketiga, Indonesia being Indonesia, biasanya kan perlu bayar pungli, setor-setor sini, ini nggak perlu. Jadi mereka punya jalan tol sendiri, yaitu di rel kereta, sama jalan tikusnya yang murah, yaitu wireless, pakai 1,4 tadi. Kombinasi ini yang bikin hitungan bisnis 100.000 jadi masuk akal. Ini kenapa provider-provider lain belum bisa main di kelasnya search. Kedepannya mungkin nggak mungkin, tapi karena mereka duluan. Bisa nggak internet rakyat berpotensi ngebunuh provider-provider lainnya? Jawabannya mungkin aja, karena pernah dilakuin sama India yang tadi gue bilang. Karena kalau lu mikir strategi ini terlalu gila, lu tuh salah. Ini pernah kejadian. Persis di India tahun 2016. Ceritanya sama kayak Indonesia, waktu itu internet India itu mahal. Terus datanglah Mukesh Ambani. Kalian pasti tahu namanya. Konglomerat India yang gila banget di Reliance Group. Nah dia bikin perusahaan namanya Jio. Ngebangun infrastruktur 4G gila-gilaan. Terus kasih internet gratis selama 6 bulan. Habis gratis, bayarnya bahkan murah banget. Pas di momen itu, kompetitor lain, itu pada ketawa-tawa bilang Jio tuh bakal bangkrut. Tapi 5 tahun kemudian, kompetitor berdarah-darah. Vodafone India sampai merger sama Idea Selular cuma buat bisa survive. Ujung-ujungnya banyak yang gulung tikar. Jio jadi market leader, nomor 1 dengan 400 juta user dalam 4 tahun. Bahkan perang ini bikin tarif bukan cuma internet rumah ya, tapi internet HP di India anjlok sampai 80%. Ujung-ujungnya ekonomi digital India jadi meledak. Menurut gua, Search, internet rakyat, dan kakaknya namanya Starlight, ya mereka satu grup, lagi mainin playbook yang sama. Mereka main volume game. Mereka ngincer margin tebel dari satu user kayak IndiHome. Tapi kalau bisa, akuisisi jutaan user secepat mungkin. Bikin kompetitor panik sama disrupt harga pasar. Ini namanya price war. Dan enaknya, kalau mereka sukses, di akhir perang ini yang menang siapa? Yang menang konsumen. Kita dapat harga paling murah, speed paling kencang. Tapi selama perusahaan kuat ngemodalin. Karena strategi ini bisa survive sampai skala besar kalau punya dukungan kuat. Nah, Jio punya karena mereka didukung sama konglomerat terbesar. Yang bagusnya, Search modal mereka 9,8 triliun itu dari investasi NTT sama rights issue udah disiapin buat ekspansi ini. Jadi asal eksekusinya benar, bisa jadi mereka jadi Jio-nya Indonesia. Coba kita bedah lagi strategi bisnisnya. Kenapa itu possible? Pertama, kalian harus benar-benar paham. Gua mungkin bukan target marketnya internet rakyat. Dan kenapa gue bilang market mereka tuh blue ocean? Kalau kalian ngerasa market internet tuh berdarah-darah, red ocean, enggak. Internet rakyat itu main di blue ocean yang namanya the underserved majority. Ingat data yang gue sebut di awal tadi? 80% rumah tangga di Indonesia belum punya internet kabel. Selama ini mereka ngandelin pakai apa? Kuota ketengan HP. Dan itu mahal banget. Ini, 80% ini, market yang nggak butuh ping 5 millisecond buat main Valorant. Mereka butuh minimal 3 hal lah. YouTube kalau nonton nggak muter, video call sama keluarga lancar, dan yang paling penting, murah dan unlimited. Search atau internet rakyat itu masuk ke pasar yang ditinggalin provider besar. Yang biasanya rebutan kue kecil di perumahan elit, Search harusnya bisa ambil kue raksasa di second tier city, di kabupaten, di desa, karena bagi mereka, orang-orang yang di sana, internet 100.000 unlimited tuh revolusi, dan bodo amat lah ping agak goyang dikit gitu. Yang penting nggak perlu mikirin kuota abis. Nah, tapi anehnya gini, di awal video gue kritik keras, di tengah-tengah gue ngerasa gue convince. Ada catch-nya, nggak ada hal yang wow tanpa harga. Ini, hukum fisika itu adil. Teknologi FWA itu punya satu kecacatan yang fatal dibanding kabel fiber optik. Namanya konsistensi. Yang tadi kita bahas jalur tikus ya. Kabel fiber tuh dedicated. Pipa lu ya pipa lu. Wireless itu terbagi. Walaupun speednya sama ya. Ibarat gini lah, bayangin lu di jalan tol jam 5 sore. Macet total. Ya karena jalan tolnya segitu aja. Internet rakyat kemungkinan bisa jadi kayak gitu di jam prime time. Karena kalau kalian baca, klaimnya kan 100 Mbps up to. Tapi pas semua tetangga lu pulang kerja nyalain Netflix, bisa aja speednya kena gangguan. Belum lagi faktor hujan, angin, badai yang bikin namanya jitter atau pingnya loncat-loncat. Kalau fiber optik ya mereka nggak mikirin itu karena semuanya
di bawah tanah. Jadi kalau menurut gua, pasar elit mungkin gak bakal pindah. Apalagi kalau kalian misalnya trader saham, telat 1 detik bisa rugi. Gamer, kompetitif, butuh ping yang stabil. Kalian kerja dan suka WFH, meeting gak boleh putus-putus. Atau suka streaming, stabilitas itu mahal harganya. Dan buat banyak orang gak worth it cuma sekedar hemat 150.000. Jadi kelihatan internet rakyat ini ideal buat pengguna rumahan yang casual. Yang penting murah dan cukup kencang, bukan untuk kegunaan-kegunaan kritis. Jadi kesimpulannya, ini scam atau genius. Secara teori bisnis dan secara planning, ini genius. Tapi kuncinya ada di eksekusi. Pertanyaan-pertanyaan kayak, bener nggak 100 Mbps? Bener nggak tembus tembok? Bener nggak bisa stabil pas hujan? Belum lagi nanti bener nggak CS-nya ramah? Karena beda loh nge-handle perumahan-perumahan elit yang jumlahnya lebih dikit. Itu aja orang udah suka ngomel-ngomel, kalian suka lihat ceritanya sampai brutal banget. Ini masyarakat yang ekonominya lebih rendah, bayar lebih murah, mereka bukannya lebih bersyukur, tapi mereka bisa jadi malah semakin rewel. Jadi masih banyak yang belum gue bahas. Tapi kalau misalnya mereka berhasil ngejalanin ini semua dengan lancar, dan nggak cuma omong-omong doang, dan nggak jadi kena campur-campur politik, ya bisa jadi provider lain ketar-ketir. IndiHome sekarang pegang 67% market share di internet rumah, fixed broadband. Tapi kalian sendiri tertarik abis ngedengerin penjelasan internet rakyat, parent company-nya Surge, ada juga Starlight, tapi Starlight pakai teknologi lain ya. Menurut kalian gimana? See you guys next video.